Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Sepriani dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NPM 2161201203. Oke, teman-teman semua, di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit materi mengenai sistem manajemen basis data. Mungkin sebagian dari teman-teman semua sudah mengetahui apa itu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data itu sendiri merupakan suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola sistem data dan menjalankan operasi terhadap data yang banyak sekali diminta oleh user atau penggunanya. Oke, dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan itu, setiap pertumbuhan data 5 tahun sekali itu selalu mengalami peningkatan, dimulai dari personal komputer, kemudian network client atau server, on-premise web, on-demand web, dan community web. Yang lebih cepat perkembangannya antara komputer, alat komunikasi, dan perangkat multimedia. Menurut saya yang lebih cepat perkembangannya itu adalah komputer. Kenapa? Karena lebih canggih dan lebih praktis di zaman sekarang ini. Beberapa keunggulan dari komputer yaitu dapat memproses dan menyimpan file data atau input dalam kuantitas serta volume yang lebih banyak dan besar. Kemudian komputer dapat memilih dan mengklasifikasi file data yang kalian inginkan dengan cepat. Kapasitas memorinya juga lebih besar sehingga memuat file-file yang lebih besar dan lebih banyak, sehingga file-file yang penting menurut kalian itu bisa disimpan di komputer dan mungkin lebih aman. Kemudian, yang menggunakan komputer dapat mempersingkat waktu kita dalam mengerjakan sesuatu seperti pekerjaan proyek, dokumen, dan lain sebagainya. Oke, di sini dapat kita lihat lagi ada tabel RDBMS vs vendor. Dalam tabel ini ada yang namanya jenis produk, kemudian vendornya, dan kapasitas yang berbeda-beda setiap produknya. Contohnya ada jenis produk yang namanya Oracell, kemudian vendornya juga Oracell, dan kapasitasnya memuat hingga 8 EB, dan seterusnya. Bisa diamati sendiri oleh teman-teman semua tentang jenis produk, kemudian vendor, dan kapasitasnya. Oke, selanjutnya ada tabel satuan media penyimpanan atau storage. Di antaranya ada kilo, mega, giga, tera, peta, eksa, dan lain sebagainya. Kemudian ada konsep basis data. Basis data atau yang sering disebut dengan database itu merupakan himpunan sekelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar nanti dapat dimanfaatkan kembali secara tepat dan mudah oleh user atau penggunanya. Kemudian ada gambar sistem pengarsipan. Dapat kita lihat ada perumpamaan sebuah lemari untuk tempat penyimpanan data mahasiswa, mata kuliah, absen, dan nilai. Sedangkan di bawahnya itu ada gambar sebuah disk atau storage basis data di sebuah hard disk yang menyimpan semua file mahasiswa, file absen, file mata kuliah, dan file nilai. Oke, setelah kita melihat gambar ini, dapat kita simpulkan bahwa gambar sistem pengarsipan ini, penyimpanan di suatu sistem komputer lebih praktis dan aman karena kita tidak perlu untuk mencari-mencari di dalam lemari. Kita tinggal buka file di mana file yang ingin kita butuhkan atau kita perlu, seperti membuka file mahasiswa, kemudian file absen atau file mata kuliah dan nilai sebagainya. Oke, selanjutnya ada gambar database universitas. Dapat kita lihat di dalam database universitas ini ada yang namanya tabel mahasiswa, ada yang namanya tabel fakultas, tabel nilai, dan tabel mata kuliah. Nah, tabel mahasiswa ini dihubungkan dengan tabel fakultas melalui kode F atau kode fakultas. Tabel mahasiswa dengan tabel nilai melalui NOBP atau NOB. Dan tabel mata kuliah dengan tabel nilai melalui kode mata kuliah atau kode MK. Oke, selanjutnya ada contoh database penjualan yang mana terdapat tabel barang, tabel pemasukan, kemudian tabel transaksi jual, dan tabel pelanggan. Nah, tabel barang dihubungkan dengan tabel pemasok melalui kode pemasok, sedangkan tabel barang dan tabel transaksi jual melalui kode barang dan tabel pelanggan dengan tabel transaksi melalui kode pelanggan.
Selanjutnya ada gambar sistem basis konvensional. Baik, bisa teman-teman sekalian cermati gambar dari sistem basis konvensional ini sendiri. Oke, next ini ada contoh gambar sistem basis data online yang berbasis server. Nah, sistem basis data online ini memberikan layanan data yang nantinya akan disalurkan ke dalam program komputer atau PC lainnya dengan memanfaatkan sistem client server. Oke, mungkin itu saja materi mengenai sistem manajemen basis data yang bisa saya share ke teman-teman semua. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.